Mama Cina, bapak Dayak. Sebenarnya saya tidak mau masuk Islam. Kepingin nak jadi Islam kayak orang lah, ngaji, pingin ada saudara-saudara gitu. Alhamdulillah sekarang udah bisa Iqra 5, kami belajar tadi. Tapi saya rasa sih masih kurang ilmu tuh, masih mau saya belajar lagi lah. Komplain, dia ndak setuju dia dengan suami saya dulu. Kasar dia dengan suami saya. Ndak suka dia. Mama ini kan orangnya orang zaman dulu. Dibilang dia ndak senang dengan suami saya, termasuk suami saya lah yang miara dia semenjak ini. Dengan adik sana tuh, 1 hari 2 hari udah dibalikkan di sini. Istrinya ndak cocok. Senangnya di sini gitu ya. Dukanya ya kadang gini lah kita rumah tangga kalau masalah ekonomi lah ya. Maklumlah suami saya itu kan orangnya tukang, kadang ada kadang ndak ada kerja. Cewek. Saya juga rezeki dari orang baik. Punya. Ini Al-Quran. Nanti buat Cece baca. Yes ya. Kamsiah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bersama saya Cece Yana. Kali ini kita berada di kediaman Bu Ana. Kita mau berbincang-bincang sedikit. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama sebenarnya siapa? Nama saya Anna Mariana. Karena saya tadi masuk Islam, jadi nama saya cuma dipanggil Anna aja. Dipanggil Anna aja gitu ya. Bu Anna tuh asalnya dari mana? Itulah dari Sanggau tadi, Sanggau Senunu, kampung Bapak almarhum. Saya nih udah lama pisah dari mama. Sekolah di Serukam, langsung diantar mama antar paman di Bali. Udah besar saya cari mama saya nih balik ke sana tuh ke Muliau. Mama saya tinggal di Muliau. Jadi di situlah saya tadi itu akhirnya saya bertemu dengan Bapak Asau tadi, nikah di situ. Sekali nikah nih, maklumlah kan ada masalah rumah tangga. Lari suami saya itu, jadi saya ikut dia ke Kampung Cempedak, Kampung Tayan. Oh, daerah Tayan. Nikahlah tadi dengan dia selama 3 tahun, cerai gitu. Pisahlah lalu saya cari kerjaan di Pontianak sini. Itulah akhirnya berapa tahun kerja kan, ketemulah dengan suami saya yang kedua nih. Itulah ndak berapa lama kenalan lalu tadi nikah. Sebenarnya saya ndak mau masuk Islam, tapi karena tadi itu nikah dengan dia kan harus masuk Islam. Karena tadi kan ndak boleh. Jadi saya ini ngalah lah, jadi saya mau masuk Islam, ikut dia. Lama-lama saya belajar, kepingin nak jadi Islam kayak orang lah, ngaji, pingin ada saudara-saudara gitu di gitu di masjid gitu gitulah. Anaknya berapa? Anak suami saya kan anak saya. Enggak, suami saya kan ada anak juga, 5 dengan suami istri dia, istri lama. Dengan saya sekarang 3. Jadi 8. Alhamdulillah kaya ya. Iya, kaya anak. Kaya, alhamdulillah. Dia yang kayak anak. Masya Allah. Iyalah itu kan namanya kan salah satu rezeki daripada Allah kan. Banyak orang-orang yang berharap tapi belum Allah titipkan kan. Nah, ini kan banyak nih Allah titipkan nih. Itulah. Nah, yang harus dijadikan amanah dan harus dijaga tuh. Iya benar. Kan? Setelah menikah, lalu Kak Ana nih tadi ini masuk Islam, gitu ya. Nah, setelah itu Kak Ana nih belajar ke Islamnya dengan cara gimana? Sebenarnya gini, saya memang kepingin masuk Islam. Dulu kan saya memang merontak. Jadi gini, saya dengar kata mereka ada tempat Mbak Imi nih, katanya tempat orang mualaf. Jadi saya pergilah tadi itu nanya, memang di sini ada tempat mualaf Bu. Jadi saya belajar di situ lah dengan teman saya yang nama Bu Sunarni tadi tuh, berdua kami ke sana. Jadi belajarlah tadi itu pingin alhamdulillah sekarang udah bisa Iqra 5, kami belajar tadi. Yang ndak taunya, yang malah terbata-bata nyebut alif tadi ndak bisa au sampai berminggu-minggu tuh. Ustadz Yudi ngajar kan, tapi sabarnya orang ngajar tadi itu ya.
Sekarang dah ada bisa dah, ada Iqra 5 sampai sekarang lah jalankan tadi itu masuk mualaf tadi itu. Oh saya orang Cina Asli gitu. mama Cina bapak Dayak. Jadi ini pandai lah nih ngomong Cina pandai. ngomong Cina saya pandai, ngomong Dayak saya pandai. Dayaknya Dayak apa? Kalau Dayak dari suami saya tuh Dayak Kido saya pandai. Kido gitu ya, Kido. Apa jadi orang tua tuh masih ada? Mama aja masih ada, bapak dah almarhum udah lama. Jadi mama masih ada ikut di sini gitu. Ada tinggal di rumah sini. Ikut mualaf juga? Enggak, mama enggak mau ikut. Enggak bisa gak kita paksa dia enggak mau ikut. Betul. Setelah Kak Ana nih belajar gitu ya, bagaimana rasanya tuh perbedaan antara sebelum Kak Ana belajar dengan Kak Ana udah belajar? Perasaan hatinya tuh macam mana lah? Alhamdulillah ya, saya rasa masuk Islamnya sih rasanya bukan nak membandingkan agama, beda gitu ya. Ini nih kadang ada dukanya, ada bahagianya lah masuk Islam nih. Tapi saya rasa sih masih kurang ilmu tuh, masih mau saya belajar lagi lah. Dukanya ya kadang gini lah kita rumah tangga kalau masalah ekonomi lah ya. Maklum lah suami saya itu kan orangnya tukang, kadang ada, kadang tidak ada kerja. Di waktu susah tuh kalau kita khusyuk berdoa tuh minta kepada Allah. Alhamdulillah ada rezeki itu datang itu aja. Tuh aku bilang tadi itu ya kadang-kadang ada dukanya, ada bahagianya gitu. Saya rasa dalam hati saya gitu, Bang. Kadang-kadang ya maklum lah kita rumah tangga nih kan kadang susah gitu. Suami saya ini kan kadang jarang-jarang kerja. Kadang-kadang saya tuh berzikir kepada Allah. Saya bilang, berikanlah hambamu ini rezeki kata. Tapi tiba-tiba lah tadi itu ada ya dari mana-mana tadi itu kita kan tidak tahu. Itulah saya tadi itu bersyukur bisa ikut suami saya meskipun biarpun macam mana pun suami saya seperti itu, tapi saya bahagia gitu masuk Islam. Alhamdulillah. Ya, bersyukur ya enggak? Banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Karena tetap istiqomah sholat kan? Sholat itulah saya bukan pula mau bohong. Saya memang tidak bisa menjalani sampai 5 waktu, tapi saya ada berdoa, ada sholat, ada. Tapi kewajiban daripada Muslim itu wajib. Dalam wajib. Situasi apapun, dalam keadaan apapun, kita wajib sholat. Nah, dengan cara itulah kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kata Allah, kau perbaiki sholatmu, kau perbaiki ibadahmu, aku perbaiki kehidupanmu, aku perbaiki hidupmu, kata Allah. Nah, jadi kita tidak boleh curhatnya tuh banyak kepada manusia gitu ya, tapi perbanyaklah curhatnya kepada Allah. Nah, kalau bisa tuh, kalau dalam keadaan hati tuh senang atau tidak senang, karena tuh sholat gitu, sholat biar tenang, minta pada Allah, pasti Allah kabulkan. Amin. Nah, pasti Allah kabulkan. Apalagi kan sekarang nih Kak Ana kan udah istiqomah nih, belajar ngaji kan, ikut majelis kemana-mana gitu kan. Nah, jadi kan pasti kan udah tahu gitu kan. Kak Ana tadi kan Kak Ana bilang kan maaf ya, ada suami yang pertama gitu ya. Ada. Terus Kak Ana punya anak? Punya 1 Asau namanya. Oh, makanya orang bilang Ma'asau gitu ya. Asau. Jadi dia ikut ke agama Kak Ana atau masih? Enggak mau. Saya ada menyarankan ikut mama. Mau ikut mama enggak Sau. Enggak usahlah dulu Mak, saya mau ini loh. Saya pun pikir pun enggak boleh maksa juga ya kan, kehendak dia. Nanti adalah pintu hidayah supaya dia mungkin dia mau ikut saya kan. Gitu ya. Itulah Tinggal di sini. Iya, tinggal sini, dia lagi enggak ada di sini. Saya ini sih alhamdulillah lah ya. Semenjak dia tuh tadi ada kerja di luar negeri, tertolong lah tadi itu dia ngirim aku. Harapan aku tuh dia lah, mudahanlah dia mau nggak ikut saya, mau nggak bisa nggak menopang ekonomi di rumah lah. Dengan keadaan Kak Ana nih ya, yang Kak Ana bilang tadi dalam keadaan susah gitu ya, suaminya ndak kerja gitu. Ada ndak kira-kira di dalam hati Kak Ana tuh misalnya goyah lah misalnya untuk kembali lagi gitu? Alhamdulillah sih kayaknya sih aku ndak ada sih. Biarpun meski di dalam lubuk hati aku tuh seandainya lah ya sampai berpisah dengan suami saya ini, seandainya. Tapi saya rasa ndak ada.
memang kepingin nak ikut Islam ya, pingin nak anu kan gitu Kuat bah. gitu ya, teguh rasanya itu imannya gitu Iya, ya. itu ya, ndak ada sih. Cuma kadang-kadang di mulut, saya bilang dengan suami saya bilang, saya ini dah ikut kamu, tapi saya tuh rasa-rasanya kalau kamu macam gitu, pengen saya nak balik lagi di agama saya, rasanya gitu ya, cuma mulut ya. Tapi hati saya ndak, kan mulut, maklum lah kan mulut biasa Tapi kan. maaf mulut kan doa. Iya sih. Nah, enggak boleh diucapkan. Banyak-banyak istighfar, Itulah. banyak-banyak sabar kan gitu. Iyalah. Allah kan menguji semua hidup kan. Iya. Memang itu kenyataan memang. Apa perasaan Kak Ana dan apa alasan Kak Ana nih untuk bertahan di Islam? Masuk Islam nih kata dia bilang masuk surga kata dia itu betul. ya. Jadi di dalam saya lagi diperbandingkan dengan Kristen, saya rasa sih bukan saya mau agama saya dulu ya. Lebih enaknya sih masuk Islam aja gitu. Ada dukanya, ada bahagianya gitu, bah. Yang saya suka nih kita belajar ramai-ramai gitu. Kadang-kadang itu. ada rezeki belajar. Kalau agama kami kan enggak ada kayak gitu, bah. Jadi enaknya gitu lah tadi tuh curhat-curhat kan sama ustadznya. Itu ya. Saya pernah dengar Bu Ana waktu itu, memang sih dia kan orangnya kan karena ya memang barangkali karena beban hidup gitu ya. Jadi masalah dalam belajar itu dia memang sempat agak menurun lah gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah setelah itu Bu Ana ini kembali semangat, dengan semangat dia belajar, dan alhamdulillah itu dalam tempo hanya beberapa bulan dia udah bisa mengejar ketertinggalan belajarnya. Ya, Bu? Iya. Nah, Udah bisa. bisa. Dia rasa tuh susah, susah lah gitu dalam belajar, dalam membentuk lidah ke Iqra gitu ya. Tapi setelah digenjot dengan kemauan dia nih, alhamdulillah dia bisa mengejar ketertinggalan belajarnya. Bu Ana tuh udah lama tuh tinggal di sini ya? Lama dah. Lama dah dari anak saya yang pertama si Elmi itu. Dari umur dia 3 tahun, dari rumah papan sampai rumah semen. Tetap dikontrak lah di situ. Masih ya? sini terus lah, ndak ada sampai waktu suami saya ndak ada kerja, sampai dia kerja borongan apa, pokok susah senang di rumah inilah buktinya. Gitu ya. Apa namanya tuh, per bulannya berapa tuh di sini nih? Setengah tahun. Suami saya biasa nyicil 3 kali bayar, 3.250.000. Setengah tahunnya. Setengah tahun. Allah mengharuskan untuk kita sholat. Itulah saya intinya tadi itulah sholat nih yang aku agak kadang-kadang belum sampai 5 waktu, 2 kali atau 3 kali, kadang-kadang sekali aja maghrib. Kadang mau sholat subuh nih, udah rencana mau bangun nih, ada ya hal sakit kepala lah. Kita yang namanya kita udah memeluk Islam itu sholat wajib. Yang namanya sholat wajib itu ndak ada uzurnya, walaupun sakit, walaupun apa, ada caranya untuk kita sholat. Apalagi masih sehat seperti ini, masih bisa berdiri seperti ini. Jadi makanya saya bilang, Allah bilang, perbaikilah sholatmu, perbaikilah ibadahmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Nah, itu Nah, Cece tuh harus rajin sholat, harus sholatnya tepat waktu, 5 waktu. Nah, Cece harus puasa. Gitu juga kalau Cece ada rezeki, enggak perlu banyak, walau hanya 1.000 misalnya nih kan, walau hanya 1.000, Cece sedekahkan. Dah, saya udah laksanakan. Alhamdulillah. Dengan cara itulah barangkali yang Cece bilang tadi ini kan, setiap Cece butuh, setiap Cece doa pasti Allah kabulkan. Nah, Allah ijabah doa-doa kita gitu kan. Nah, pesan saya kembali lagi nih, sholat Cece jangan bolong-bolong. Itulah. Karena apa? Karena nih, contoh misalnya Cece sholat nih, waktunya bentar lo, nanti lo, dan gitu. Lalu misalnya nih pada suatu saat Cece ini dapat misalnya dapat masalah nih, Lalu Cece ini merasa karena ada masalah, Cece mau sholat, kan mau sholat. Nah, jadi Cece sholat, lalu Cece kembali berpikir, kok doaku nih Allah tak kabulkan ya, gitu ya. Allah tuh bukan tak kabulkan, tapi Allah tuh berkata gini,
kau jak sholat katanya bentar lo, nanti lo, otomatis Allah kabulkan doanya itu kan, bentar lah lo, nanti lo, kan gitu. Jadi dari pikiran kita. Nah, makanya kalau Cece tepat waktu, secepat Cece menjalankan sholat, secepat itu juga Allah bantu. Iya. Waktu Cece masuk ke Islam tuh, mama tuh marah enggak atau ada komplain gitu gimana? Komplain, dia enggak setuju dia dengan suami saya dulu, satu rumah di Pelambuyan dulu. Kasar dia dengan suami saya. Enggak suka dia. Sekarang tuh ada sih dia ngomong, tapi mama ini kan orangnya orang zaman dulu. Masa bodoh lah gitu dia orang mama saya nih. Ya udahlah gitu. Karena kau udah kemauan kau gitu. Iya. Padahal baru 2 loh anaknya. Adik saya 1 di Bawang, laki-laki. Enggak masuk itu, kawin sama orang Daya Ahe. Enggak sama itulah. Tapi mama nih cuman lah ya modelnya ya. Dibilang dia enggak senang dengan suami saya waktu baru-baru ini, kan udah lama dah. Termasuk suami saya lah yang miara dia semenjak ini. Karena ikut di sini sekarang kan. Dengan adik sana tuh. 1 hari 2 hari udah dibalikkan di sini. Istrinya enggak cocok. Senangnya di sini gitu ya. Enggak cocok tadi tuh. Itulah sakit nyamannya tadi tuh di sini lah mama tuh. Cuma nak bawa dia masuk Islam tuh, saya tuh masih cemana lah gitu ya. Masih belum bisa dikuatkan lah. Nggak bisa gak mau dipaksa gitu kan, itu kan pikiran dia iya, gitu iya, kan. iya. Tapi kan itulah tadi tuh Cece tuh contohkan yang terbaik gitu kan. Iyalah itulah. Tapi kembali lagi nih, walaupun Cece udah Islam, walaupun Cece udah memeluk Islam gitu kan ya, yang namanya ngurus orang tua, yang namanya silaturahmi ke orang tua itu tidak terputus, Cek. Enggak boleh, enggak boleh. Saya enggak mau. Jadi apapun keadaan dia tuh, itu tetap kewajiban kita sebagai anak. Iya, dan tidak boleh kita melawan dia dengan keras, enggak boleh. Walau dia menentang, ya kita pelan. Iya, aku enggak mau. Kalau masalah orang tua nih, aku tetap bekikih gitu karena dia yang melahirkan kita. Iya. Enggak mau saya. Betul. Dalam komunitas dan pengajian mualaf tuh, kalau bagi Bu Ana nih, bagi Kak Ana nih, kira-kira tuh penting nggak tuh? Penting. Ada dukungan itulah tadi saya bilang, semakin semangat kita belajar. Jadi kita belajar semangat. Jadi nengok kan kita pergi kan, pokoknya semangat lah kalau ada dukungan gitu. Kalau kita mau masuk Islam haruslah kita belajar. Kalau enggak belajar kita tuh rugi, sayang gitu. Kan ada orang yang masuk Islam tapi enggak mau belajar gitu, Mbak. Intinya saya bilang kalau kita masuk agama Islam nih, masuk agama orang nih, kita harus belajar aja agama dia itu aja intinya. Inilah tugas kita sebagai saudara semuslim, saudara seiman untuk merangkul para mualaf-mualaf yang seperti ini dalam masalah mereka untuk belajar. Misalnya dia mau pergi belajar, mereka susah karena memang tidak punya kendaraan pertama-tama, dan kedua mereka memang jarak tempuhnya agak jauh seperti Bu Ana inilah, tapi dia tetap berjuang untuk belajar. Nah, tugas kita nih sebagai saudara seiman, rangkullah mereka-mereka ini. Ajaklah mereka untuk belajar, ajaklah mereka untuk ke masjid. Dan bagi saudara-saudara yang memang mempunyai ilmu, walaupun hanya sedikit, sampaikanlah kepada mereka. Dan mereka ini butuh dukungan dan motivasi dari kita. Cewek, ciaju rezeki dari orang baik. Bunyi, Nah, ini Al-Quran. Nanti buat Cece baca. Yes ya. Kamsia li mukena buat Cece sholat. Jangan tinggal sholat lagi. Ini udah dikasih mukena baru. Ya. Jasina. Kamsia. Ini punya Mia. Dari orang baik, semoga berkah. Semoga bermanfaat ya. Buat anak-anak. Buat semuanya. Iya. Kamsia. Semoga orang yang ngasih tuh ya berkat kehidupannya, diberi rezeki. Semoga Allah pun punya antum lo ya. Amin. Dengan adanya channel ini, dengan adanya Sahabat Tujuh Langit, dengan cara inilah mari kita bersama-sama untuk mendukung mereka dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin mendukung, silahkan berlangganan atau berdonasi di Baitul Mal Tujuh Langit.